Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Yogi Anggraini dengan NIM 20230310758. Di sini saya akan menjelaskan chapter 2 analisa mekanika tanah, chapter 3 berat volume tanah, chapter 4 plastisitas dan klasifikasi tanah, chapter 5 klasifikasi tanah, dan chapter 6 pemadatan tanah. Analisa mekanika tanah. Tujuan pengujian yaitu 1. Memahami asal-usul tanah dari batuan termasuk pelapukan dan distribusi ukuran partikel. 2. Mengidentifikasi mineral penyusun batuan dan pengaruhnya terhadap sifat fisik tanah. 3. Mengklasifikasikan ukuran partikel tanah untuk mendukung desain dan analisis geoteknik. 4. Menjelaskan struktur dan sifat mineral tanah liat serta dampaknya pada stabilitas tanah. 5. Menentukan parameter tanah seperti spesifik gravity yang relevan dengan analisis teknik. Metode dan caranya yaitu 1. Analisa literatur, studi tentang proses pelapukan, distribusi ukuran partikel dan mineral tanah. 2. Pengamatan dan pengukuran, pengamatan siklus batuan dan pelapukan, shift analisis dan hydrometer analisis untuk distribusi ukuran partikel, analisis spesifik gravity menggunakan pyknometer. 3. Eksperimen laboratorium, identifikasi mineral dan struktur tanah melalui analisis mikroskopis, pengamatan struktur kristal tanah liat dengan analisis kimia. 4. Plotting dan analisa kurva, pembuatan kurva distribusi ukuran partikel untuk menganalisis gradasi tanah. Hasilnya yaitu 1. Identifikasi jenis tanah berdasarkan ukuran partikel, kerikil, pasir lanau, dan tanah liat. 2. Informasi tentang struktur mineral tanah liat atau kaolinit, ilit, montmorillonit. 3. Distribusi ukuran partikel dalam tanah termasuk parameter penting seperti D10, CO, dan Cc. 4. Pemahaman tentang spesifik gravity tanah yang berkisar antara 2,6 sampai 2,9. Manfaat teoritis yaitu 1. Menambah wawasan tentang interaksi tanah dan batuan dalam geoteknik. 2. Memberikan dasar untuk memahami sifat mekanik tanah seperti permeabilitas, plastisitas, dan stabilitas. 3. Menyediakan data ilmiah yang mendukung analisis gradasi tanah dan distribusi partikel. Manfaat praktis yaitu 1. Mendukung desain teknik sipil seperti stabilisasi tanah, drainase, dan fondasi. 2. Membantu mengidentifikasi jenis tanah yang cocok untuk aplikasi lapangan seperti tanggul dan dinding penahan. 3. Mengatasi masalah tanah ekspansif di lapangan untuk meningkatkan stabilitas. 4. Memberikan informasi untuk desain lereng, pengendalian erosi, dan klasifikasi tanah. Kesimpulannya yaitu analisis mekanika tanah memberikan pemahaman mendalam tentang asal-usul tanah, distribusi ukuran partikel, dan sifat-sifat tanah seperti permeabilitas, plastisitas, dan stabilitas. Dengan menggunakan metode seperti shift analisis, hydrometer analisis, dan pengamatan mineral tanah liat, kita dapat mengidentifikasi parameter penting yang relevan dalam desain teknik sipil. Manfaat utama dari analisis ini adalah mendukung stabilitas struktur, fondasi, dan analisis aplikasi geoteknik lainnya, sekaligus menyediakan dasar ilmiah untuk memahami perilaku tanah dalam berbagai kondisi lapangan. Pengetahuan ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan keamanan proyek konstruksi. Hubungan berat volume pada tanah. Pengertiannya, yaitu tanah terdiri dari partikel padat yang dihubungkan oleh ruang pori yang bisa terisi oleh air dan udara. Sistem 3 fase pada tanah, yaitu 1. Padatan atau solid. Partikel tanah seperti pasir, tanah liat, atau bahan organik. 2. Void porous space. Ruang kosong di antara partikel tanah, pori ini bisa terdiri dari udara atau air. 3. Cairan atau water, air yang terjebak dalam ruang void tanah. Jika kita menggambarkan tanah sebagai suatu sistem, maka kita melihatnya sebagai campuran dari ketiga fase tersebut. Berdasarkan keadaan ruang void, tanah bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Tanah kering. Ketika ruang void hanya terisi udara tanpa adanya air. 2. Tanah jenuh atau saturated, ketika seluruh ruang void terisi air. 3. Tanah lembab atau moist, ketika sebagian ruang void terisi air dan sebagian lainnya terisi udara. Pentingnya pemahaman hubungan berat volume dapat dalam banyak aplikasi geoteknik. Kita perlu mengetahui hubungan antara berat dan volume pada tanah untuk mendesain struktur seperti fondasi, lereng, dan lain-lain. Untuk menghitung kapasitas dukung tanah atau untuk merancang
suatu lereng, kita harus mengetahui nilai-nilai seperti berat jenis tanah dan kelembapan pada tanah. Tujuannya yaitu satu, memahami hubungan antara berat dan volume tanah dalam sistem tiga fase atau padat air udara. Dua, menjelaskan parameter seperti void ratio, porositas, kadar air, derajat kejenuhan, dan berat satuan. Tiga, mengaplikasikan hubungan matematis untuk mendesain struktur geoteknik. Hasil dari pengujian berat volume tanah yaitu satu, parameter seperti berat satuan, void ratio, dan porositas dapat dihitung dengan rumus yang relevan. Dua, hubungan antara void ratio dan derajat kejenuhan memberikan wawasan tentang kondisi jenuh tanah. Tiga, contoh perhitungan menunjukkan berat satuan basah, kering, void ratio, dan derajat kejenuhan. Manfaat teoritis yaitu satu, memberikan dasar pemahaman tentang sifat mekanis tanah. Dua, memungkinkan analisis hubungan antara parameter geoteknik. Tiga, mendukung pengembangan model matematis untuk evaluasi tanah. Manfaat praktis yaitu satu, digunakan untuk mendesain fondasi yang stabil dan aman. Dua, membantu menentukan kondisi optimal pemadatan tanah. Tiga, meningkatkan evaluasi stabilitas lereng dan daya dukung tanah. Kesimpulannya yaitu hubungan berat volume pada tanah merupakan elemen dasar dalam analisis geoteknik yang sangat penting. Parameter seperti void ratio, porositas, kadar air, dan derajat kejenuhan memberikan informasi kritis tentang kondisi fisik tanah. Pemahaman terhadap hubungan-hubungan ini memungkinkan insinyur untuk merancang struktur yang stabil, efisien, dan aman. Penerapan hubungan matematis dalam evaluasi tanah membantu mengoptimalkan pemadatan, menghindari kegagalan struktur, serta meningkatkan stabilitas lereng dan daya dukung pondasi. Pengujian sifat plastisitas tanah dalam geoteknik. Pengertian: pengujian sifat plastisitas tanah adalah prosedur untuk mengevaluasi karakteristik mekanis tanah yang berhubungan dengan perubahan kadar air. Dalam geoteknik, pengujian ini sangat penting untuk memahami konsistensi dan perilaku tanah saat kadar airnya berubah, yang berpengaruh pada kestabilan dan kekuatan tanah sebagai dasar struktur bangunan. Tujuan pengujian yaitu satu, menentukan batas Atterberg, memahami batas cair, plastis, dan susut sebagai indikator perilaku tanah. Dua, klasifikasi tanah berdasarkan plastisitas penting dalam memastikan kestabilan tanah untuk menopang konstruksi. Tiga, analisis kestabilan dan fondasi. Data digunakan dalam perencanaan fondasi dan evaluasi risiko terkait pengembangan atau penyusutan tanah. Empat, pengembangan model teoritis memberikan wawasan tentang penghubungan mineral tanah dan kadar air. Metode dan caranya yaitu satu, batas cair atau liquid limit, mengukur kadar air transisi dari plastik ke cair, metode percussion cup atau falcon. Dua, batas plastis atau plastik limit, metode penggulungan manual menentukan kadar air minimum agar tanah dapat digulung tanpa retak. Tiga, batas susut atau singkat limit, menguji kadar air di mana tanah berhenti menyusut dengan metode pengisian cawan porselen. Hasil hasil dari pengujian ini yaitu satu, batas cair plastis dan susut, menunjukkan transisi tanah dari fase padat ke fase plastis atau cair. Dua, indeks plastisitas atau PL, selisih antara batas cair dan plastis untuk mengukur tingkat plastisitas tanah. Tiga, indeks likuiditas atau LL, menilai konsistensi tanah di lapangan berdasarkan batas plastisitasnya. Empat, aktivitas lempung atau A, rasio antara PL dan fraksi lempung untuk menentukan potensi ekspansi tanah. Manfaat teoritis yaitu satu, memahami interaksi mineral tanah dan kadar air, memberikan wawasan pengaruh kadar air terhadap stabilitas tanah. Dua, pengembangan model teoritis, data mendukung model prediksi kestabilan lereng. Tiga, sistem klasifikasi tanah. Parameter Atterberg digunakan dalam standar klasifikasi tanah seperti USCS. Empat, peningkatan akurasi metode pengujian, memperoleh hasil pengujian yang lebih konsisten dan akurat. Manfaat praktisnya yaitu satu, penilaian stabilitas fondasi, evaluasi tanah untuk memastikan fondasi yang aman. Dua, klasifikasi potensi swelling atau shrinkage, identifikasi tanah dengan resiko mengembang atau menyusut. Tiga, perencanaan infrastruktur, menentukan metode stabilisasi untuk konstruksi. Empat, pengendalian kadar air tanah, memastikan kadar air optimal saat konstruksi. Lima, pencegahan kegagalan struktur, mengurangi resiko kegagalan akibat perubahan kondisi tanah.
Kesimpulannya yaitu pengujian sifat plastisitas tanah, khususnya melalui batas Atterberg atau batas cair, plastis, dan susut, sangat penting untuk memahami bagaimana tanah merespon perubahan kadar air. Parameter ini membantu dalam mengklasifikasikan tanah berdasarkan tingkat plastisitasnya, yang krusial untuk memastikan stabilitas dan keamanan dalam proyek konstruksi. Classification of soil atau klasifikasi tanah. Pengertiannya yaitu klasifikasi tanah adalah proses pengelompokan tanah berdasarkan karakteristik dan perilaku rekayasa tertentu. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyederhanakan deskripsi tanah dengan cara yang efisien, terutama dalam bidang teknik sipil dan geoteknik, di mana sifat-sifat tanah yang berbeda memiliki dampak besar pada stabilitas dan fungsi struktur. Tujuan pengujian klasifikasi tanah, sistem klasifikasi AASTO, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi jalan raya, terutama dalam menentukan kualitas tanah sebagai lapisan dasar jalan atau subgrade. Fokus pada stabilitas dan daya dukung tanah agar mampu menopang beban lalu lintas, memastikan kualitas tanah yang digunakan untuk konstruksi jalan sesuai untuk mencegah kerusakan atau penurunan daya dukung jalan. Sistem klasifikasi terpadu atau USCS digunakan secara luas dalam berbagai proyek teknik sipil dan geoteknik, termasuk fondasi bangunan, bendungan, dinding penahan, dan infrastruktur besar lainnya. Fokus pada pemahaman karakteristik tanah secara menyeluruh, terutama mengenai gradasi dan plastisitas, untuk menjamin stabilitas dan daya dukung struktur yang dibangun di atasnya. Metode klasifikasi tanah, sistem klasifikasi ASTO. Tanah diklasifikasikan ke dalam 7 kelompok utama, yaitu A1 hingga A7 berdasarkan distribusi ukuran partikel dan sifat plastisitas, menggunakan saringan nomor 10 atau 2 mm untuk membedakan kerikil dan pasir, dan saringan nomor 200 atau 0,075 mm untuk memisahkan partikel halus atau lanau dan lempung dari partikel kasar. Mengukur plastisitas melalui batas cair atau LL dan indeks plastisitas atau PL untuk mengidentifikasi jenis tanah halus, menggunakan indeks kelompok atau crop index atau GL. Untuk memberi nilai kualitas numerik bagi tanah sebagai subgrade GL dihitung berdasarkan presentase partikel halus atau F200, batas cair atau LL, dan indeks plastisitas atau PL. Sistem klasifikasi terpadu atau USCS, tanah diklasifikasikan menjadi dua kategori besar, berbutir kasar atau coarse granite soil dan berbutir halus atau fine granite soil, menggunakan saringan nomor 4 atau 4,75 mm untuk memisahkan kerikil dari pasir, dan saringan nomor 200 atau 0,075 mm untuk memisahkan partikel kasar dari partikel halus. Berbutir kasar diklasifikasikan lebih lanjut dengan menghitung coefficient of uniformity atau CO dan coefficient of gradation atau CC untuk menilai gradasi tanah. CO kurang dari 4 untuk kerikil, CU kurang dari 6 untuk pasir, dan 1 lebih dari CC dan lebih dari 3 untuk well graded atau W. Tanah berbutir harus dinilai berdasarkan batas cair dan indeks plastisitas dengan plot pada plastisitas untuk menentukan plastisitas atau tinggi. Hasil pengujian dari sistem klasifikasi atau AASTO. Tanah dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu kelompok granular atau A1 hingga A3 mengandung 35% atau lebih sedikit partikel yang lolos dari saringan nomor 200. Contohnya A1 atau kerikil bergradasi baik dan A3 berhasil bergradasi buruk. Kelompok silts clay atau A
A4 hingga A7 mengandung lebih dari 35% partikel halus dengan sekelompok berdasarkan plastisitas seperti A6 lempung berplastisitas rendah atau A7 atau lempung berplastisitas tinggi. Indeks kelompok GL memberikan tambahan nilai numerik untuk menunjukkan kualitas tanah sebagai subgrade. GL yang rendah mengidentifikasikan tanah berkualitas baik untuk dasar jalan, sementara GL tinggi menunjukkan kualitas rendah yang mungkin memerlukan stabilitas tambahan. Hasil pengujian dari sistem klasifikasi terpadu atau USCS, tanah berbukit dasar atau kerikil dan pasir diberi simbol berdasarkan gradasi GW untuk gravel well graded, GP untuk gravel porosity graded, SW untuk sand well graded, dan SP untuk sand porosity graded. Tanah berbutir halus atau lanau dan lempung diberikan simbol berdasarkan plastisitas ML atau low plasticity silt, MH high plasticity silt, dan CL low plasticity clay, dan CH high plasticity clay. USCS memberikan deskripsi detail sifat tanah melalui simbol-simbol ini yang menunjukkan gradasi, plastisitas, dan jenis partikel dominan, sehingga memudahkan analisis stabilitas tanah dan daya dukungnya dalam berbagai proyek. Manfaat teoritis dari sistem klasifikasi AASTO menyediakan dasar ilmiah untuk memahami sifat fisik dan perilaku plastisitas tanah sebagai materi subgrade, membantu ahli geoteknik dan rekayasa jalan dalam mempelajari sifat dasar tanah yang diperlukan untuk merancang jalan dan tanah yang tahan beban, mendukung penelitian tentang cara meningkatkan kualitas tanah subgrade dan stabilitas jalan melalui perbaikan tanah berdasarkan karakteristik yang diberikan oleh klasifikasi ini. Manfaat teoritis dari sistem klasifikasi terpadu atau USCS yaitu satu, memberikan dasar teoritis yang mendalam untuk memahami karakteristik tanah dan dampaknya pada stabilitas struktur yang dibangun di atasnya. Memfasilitasi studi lebih lanjut mengenai gradasi dan plastisitas tanah yang penting untuk ilmu geoteknik dan desain struktur. Memberikan klasifikasi yang lebih rinci memungkinkan penelitian dalam memahami dan meningkatkan teknik stabilisasi tanah pada proyek besar, dari bendungan hingga dinding penahan. Manfaat praktis, sistem klasifikasi ASTO. Satu, memudahkan pekerja jalan dan insinyur di lapangan dalam memilih dan menilai kualitas tanah yang digunakan sebagai dasar jalan. Crop Index atau KI membantu memilih tanah berkualitas tanpa perlu pengujian tambahan, meningkatkan efisiensi proyek jalan raya, mengurangi kemungkinan kegagalan jalan dengan menggunakan klasifikasi tanah yang sesuai dengan beban lalu lintas dan kondisi lingkungan. Manfaat praktis dari sistem klasifikasi terpadu atau USCS. Satu, memungkinkan penggunaan tanah secara spesifik dalam berbagai aplikasi lapangan seperti pondasi bangunan, bendungan, dan dinding penahan. Dua, menyediakan deskripsi yang detail dan kaya informasi, memudahkan insinyur di lapangan untuk memilih dan menyesuaikan tanah yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Tiga, mengurangi biaya tambahan karena meminimalisasi kebutuhan perbaikan atau stabilisasi tanah, terutama pada proyek besar yang menunjukkan jenis tanah dalam karakteristik tertentu. Kesimpulannya yaitu klasifikasi tanah adalah proses penting dalam teknik sipil untuk menentukan karakteristik dan perilaku tanah yang tepat dalam mendukung berbagai struktur dan infrastruktur. Dua sistem utama yang digunakan yaitu sistem klasifikasi ASTO dan sistem klasifikasi terpadu atau USCS. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. ASTO lebih sederhana dan fokus pada kebutuhan konstruksi jalan, sementara USCS menawarkan detail yang lebih mendalam untuk aplikasi teknik sipil yang lebih luas. Dengan menggunakan kedua sistem ini, insinyur dapat memilih dan memodifikasi tanah sesuai dengan kebutuhan proyek, memastikan stabilitas keamanan dan efisiensi dalam konstruksi. Pemadatan tanah.
Tujuan pemadatan tanah yaitu satu, meningkatkan kekuatan tanah untuk mendukung beban struktur. Dua, mengurangi penurunan tanah untuk stabilitas jangka panjang. Tiga, mengoptimalkan daya dukung tanah dengan mengurangi porositas. Empat, menentukan kadar air optimum untuk pemadatan terbaik. Lima, memahami karakteristik tanah dan dampak metode pemadatan. Metode pengujiannya yaitu satu, uji laboratorium, uji Proctor standar dan modifikasi untuk menentukan OMC dan berat satuan kering maksimum, analisis struktur tanah atau flocculence vs dispersion. Dua, pemadatan di lapangan, alat berat seperti smooth well rollers, shape foot rollers, vibratory rollers, teknik seperti suncon, rubber balon atau nuclear density gauge. Tiga, teknik khusus, vibroflotation, dynamic compression, soil stabilization, preloading, vacuum consolidation. Hasilnya yaitu satu, hubungan kadar air dan berat satuan kering. Kadar air optimum atau OMC menghasilkan berat satuan kering maksimum. Dua, efek pemadatan kohesif. Permeabilitas minimum pada OMC, kekuatan maksimum pada OMC menurun di sisi basah. 3. Efek pada tanah granular, pemadatan lebih responsif terhadap alat berat dan energi. 4. Parameter lapangan, relative compaction 90-95% dan relative density 70-85%. Manfaat teoretisnya yaitu satu, meningkatkan pemahaman hubungan kadar air dan densitas, teori kurva pemadatan zero air void curve. Dua, menyediakan data standar, berat satuan kering maksimum dan OMC untuk desain tanah. Tiga, dasar ilmiah untuk teknik pemadatan, dampak struktur tanah pada kekuatan, permeabilitas, dan kompresibilitas. 4. Estimasi empiris parameter tanah, mengurangi ketergantungan pada uji lapangan. Manfaat praktisnya yaitu satu, stabilitas struktur, mengurangi risiko penurunan tanah pada pondasi dan jalan. Dua, efisiensi metode lapangan, menyesuaikan alat berat dan teknik pemadatan untuk hasil optimal. Tiga, pengendalian kualitas lapangan, mengukur dan memvalidasi berat satuan tanah sesuai spesifikasi. Empat, penyelesaian tantangan khusus teknik seperti dynamic compaction dan soil stabilization untuk kondisi sulit. Kesimpulannya yaitu pemadatan tanah merupakan proses esensial dalam teknik sipil yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tanah untuk mendukung struktur konstruksi dan memahami hubungan kadar air dan berat satuan kering serta menggunakan metode pemadatan yang tepat. Hasil optimal dapat dicapai baik dalam kondisi laboratorium maupun di lapangan. Poin utamanya yaitu satu, peningkatan stabilitas tanah, pemadatan mengurangi porositas tanah, meningkatkan daya dukung dan mengurangi risiko penurunan. Dua, efisiensi konstruksi, kombinasi metode laboratorium dan teknik lapangan memastikan tanah memenuhi spesifikasi teknis secara efisien. Tiga, pendekatan khusus, teknik pemadatan khusus sebagai vibroflotation dan dynamic compaction membantu mengatasi tantangan di kondisi tanah yang sulit. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.